1 Juli 2001 menjadi deretan konflik panjang antara Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dengan Kapolri Raden Suroyo Bimantoro pada 2001. Saat itu Gus Dur mengumumkan pemberhentian Bimantoro dari jabatannya sebagai Kapolri, tepat pada Hari Bayangkara 1 Juli 2001. Gus Dur menugaskan Bimantoro sebagai duta besar di Malaysia, namun Bimantoro kemudian menolak penugasan tersebut. Konflik antara Gus Dur dan Kapolri bermula dari persoalan bendera bintang kejora. Gus Dur mencoba melakukan pendekatan meredam pertikaian dengan kelompok OPM. Salah satu caranya adalah dengan kesepakatan memperbolehkan mengibarkan bendera bintang kejora yang jadi lambang OPM pada 1 Desember. Menurut Gus Dur, bendera bintang kejora mirip dengan umbul-umbul yang berkibar ketika pertandingan sepak bola. Gus Dur menetapkan syarat bahwa pengibaran bendera bintang kejora harus berada di bawah bendera merah putih. Gus Dur juga mengubah penyebutan pulau tersebut dari Irian Jaya menjadi Papua. Keputusan ini disambut baik oleh para tokoh masyarakat Papua. Kendati demikian, tidak semua kalangan sepakat terhadap kebijakan Gus Dur terhadap Papua, terutama TNI dan juga Polri, termasuk Kapolri Bimantoro yang tak sepaham dengan cara Gus Dur menangani Papua. Hubungan Gus Dur dan Bimantoro semakin memburuk ketika Polri dianggap mengulur proses penyidikan kasus pembelian saham ganda. Polri saat itu juga menahan 2 petinggi perusahaan asuransi berkewarganegaraan Kanada yang dituduh terlibat dalam perkara itu. Konflik Gus Dur dengan Bimantoro semakin meruncing saat suhu politik nasional semakin memanas. Saat itu Gus Dur dituding terlibat dalam skandal korupsi Brunei Gate dan Bulo Gate. Namun Kejaksaan Agung menyatakan tidak menemukan bukti Gus Dur terlibat korupsi di 2 perkara itu. Di sisi lain, saat itu DPR menerbitkan Memorandum 2 untuk mempertanyakan sejumlah kebijakan Gus Dur yang dinilai tak sesuai aturan. Sikap DPR itu menuai reaksi keras dari kalangan pendukung Gus Dur yang sebagian besar berada di Jawa Timur. Mereka menduga langkah DPR dengan menerbitkan memorandum hanya akal-akalan pihak yang kontra dengan Gus Dur serta para pendukung Orde Baru. Para pendukung Gus Dur pun akhirnya beberapa kali menggelar unjuk rasa dan terlibat beberapa kali bentrokan dengan aparat kepolisian. Pada satu waktu, seorang pendukung Gus Dur di Pasuruan tewas tertembak oleh polisi. Gus Dur kemudian murka dan mengatakan Bimantoro tak becus mengendalikan anak buahnya. Sebab menurut laporan, korban penembakan itu sedang berada di warung makan. Konflik berlanjut hingga Gus Dur mengumumkan pemberhentian Bimantoro dan ditolak oleh petinggi Polri itu. Akibatnya terjadi dualisme di tubuh Polri, sebanyak 102 jenderal menyampaikan pernyataan tidak ingin Polri dipolitisasi. Bimantoro juga mencoba mencari dukungan politik dengan menemui Ketua DPR Akbar Tanjung dan Ketua MPR Amin Rais. Gus Dur kemudian melantik Hairudin sebagai pemangku sementara jabatan Kapolri pada 20 Juli 2001. Sehari kemudian, Gus Dur menerbitkan Kepres nomor 77 tahun 2001 sebagai dasar hukum pengangkatan Hairudin. Sikap Gus Dur yang melantik Hairudin menuai penolakan dari 7 fraksi di DPR, PDI Perjuangan, Partai Golkar, P3, Fraksi Reformasi, Fraksi Perserikatan Daulatul Ummah atau PDU, Fraksi Partai Bulan Bintang, dan Fraksi KKI. Mereka mendesak Ketua MPR Amin Rais mempercepat pelaksanaan sidang istimewa. Alhasil, MPR memutuskan mencopot Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden, tanpa melalui mekanisme hukum atau proses pengadilan pada 23 Juli 2001. Megawati Soekarno Putri ditunjuk menggantikan posisi Gus Dur sebagai presiden dengan wakil presiden Hamzah Has. Ia juga mencopot Hairudin dari jabatannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.